salah satu bangsa paling berpengaruh yang menjadi pilar kesatuan umat Islam. Dari bangsa ini, lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta mayoritas sahabat beliau yang terhormat, serta para pejuang awal umat ini. Bangsa itu adalah bangsa Arab. Di sini kita akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan penting. Mengapa bangsa Arab? Sebelum kita mulai pembahasan ini, ada hal penting yang perlu dipahami. Kita akan berbicara tentang bangsa Arab sebagai bangsa yang mengemban risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dahulu hingga kini, bangsa ini menjadi penopang utama Islam, sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Namun, pembahasan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyebarkan fanatisme terhadap bangsa Arab atau paham kesukuan yang menganggap kaumnya lebih mulia dari bangsa lain. Islam tidak memerangi kesukuan secara menyeluruh, seperti anggapan sebagian orang. Sebaliknya, Islam mengarahkan umat manusia untuk bersatu dalam ikatan yang lebih luas, yaitu sebagai umat besar yang tetap menghormati perbedaan setiap golongan. Rasulullah mencontohkan hal ini dengan membagi pasukan berdasarkan kabilah, yang memotivasi mereka untuk berkontribusi secara maksimal bagi Islam. Para sahabat pun melanjutkan tradisi ini dengan mengelompokkan pasukan berdasarkan kabilah. Seorang muslim boleh merasa bangga dengan keluarga dan kaumnya selama dalam hal positif. Namun yang berbahaya adalah menjadikan kesukuan sebagai sesembahan yang diagungkan melebihi Allah. Sikap inilah yang menjadi penyebab utama perpecahan umat saat ini. Kemuliaan umat hanya akan kembali jika fanatisme golongan ditinggalkan, karena sikap itu telah merusak persatuan dan menanamkan kebencian di antara sesama muslim. Dalam episode ini kita akan membahas kondisi sosial dan budaya bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah untuk memahami lingkungan yang melahirkan para pejuang awal Islam serta Rasul semesta alam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir episode, kita akan menyimpulkan, apakah benar bangsa Arab hanyalah sekumpulan suku terbelakang dengan kebiasaan membunuh, meminum minuman keras, dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup seperti yang sering disebutkan dalam sejarah dan media? Ataukah mereka sebenarnya telah memiliki peradaban dan akhlak mulia yang menjadikan mereka kaum paling siap menerima risalah tauhid terakhir? Bagaimana sebenarnya akhlak bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah? Banyak yang menganggap bangsa Arab sebelum Islam hanyalah suku primitif tanpa peradaban manusiawi, tenggelam dalam keterbelakangan sosial dan budaya. Namun, pandangan ini memiliki konsekuensi berbahaya, baik dari sisi sejarah maupun syariah. Anggapan bahwa Islam sepenuhnya mengangkat derajat bangsa Arab hingga menjadi pemimpin dunia sering kali berlebihan. Pandangan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan fakta sejarah, tetapi juga merendahkan asal-usul Rasulullah. Ironisnya, sebagian dai menyebarkan pandangan ini dengan semangat, mengira hal itu menunjukkan keagungan Islam, padahal sebenarnya justru merendahkan bangsa Arab, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lingkungan bangsa Arab pada fase sebelum Islam yang dikenal sebagai zaman jahiliyah sebenarnya tidak seburuk yang sering digambarkan sebagai masa keterbelakangan yang mengerikan. Zaman tersebut tidak berarti menggambarkan kebobrokan moral dan keterbelakangan peradaban. Zaman jahiliyah hanya merujuk pada masa sebelum Islam, ketika masyarakat belum mengetahui agama yang benar, bukan pada keadaan moral yang buruk. Fakta sejarah menunjukkan bahwa bangsa Arab pada masa itu memiliki pola pikir dan peradaban yang maju. Terlihat dari peninggalan sejarah dan karya sastra yang banyak ditemukan di semenanjung Arabia. Contohnya, Bendungan Ma'rib sebagai bukti kemajuan arsitektur, serta tradisi perdagangan dan sastra seperti Al-Mu'allaqat, yang menunjukkan bahwa bangsa Arab telah maju dalam pemikiran, budaya, dan peradaban. Memang benar bahwa bangsa Arab sebelum Islam tidak sempurna, namun mereka juga tidak seburuk yang sering digambarkan. Meskipun ada sisi negatif, bangsa Arab pada zaman jahiliyah juga memiliki banyak akhlak mulia yang tidak dimiliki banyak bangsa lain saat itu. Bahkan beberapa akhlak mulia yang tidak dimiliki oleh sebagian umat Islam di zaman ini. Mereka menjaga kehormatan diri, peduli terhadap orang yang dizalimi, dan menghormati wanita. Rasulullah menyampaikan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk mengajarkan akhlak atau menciptakan akhlak mulia, karena akhlak mulia telah ada di bangsa Arab sejak ratusan tahun sebelumnya. Bahkan, mereka menghargai orang yang mengamalkannya. Rasulullah pun dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya, karena kejujuran dan amanahnya, dan mereka sangat mencintainya. Ini berbeda dengan kaum Nabi Lut alaihissalam, yang justru membenci Nabi Lut karena kemuliaan pekertinya, seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Usirlah Lut dan keluarganya dari desa kalian. Sungguh mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersuci.
Penggambaran bangsa Arab sebelum Islam sebagai bangsa primitif bisa jadi menguntungkan bagi para pemalsu sejarah yang ingin menjalankan agenda mereka, terutama di zaman ini. Setelah gagal menggambarkan Rasulullah sebagai pendusta, mereka mencoba mengubah citra beliau sebagai sosok yang hanya mengubah norma masyarakat dan menebarkan akhlak baik di lingkungan yang tak bermoral, mengabaikan tujuan utama beliau untuk menegakkan ibadah hanya kepada Allah. Seiring waktu, agenda ini berpotensi mengalihkan perhatian kita dari inti ajaran Islam, yaitu tauhid, dengan hanya memfokuskan pada akhlak semata. Hal ini semakin terlihat dalam kurikulum sejarah di beberapa negara Islam yang lebih menyoroti kerusakan akhlak bangsa Arab sebelum Islam untuk menjauhkan generasi muda dari pokok ajaran Islam. Tak jarang pula muncul pendapat untuk menghapus pelajaran Al-Quran dan agama, menggantinya dengan pelajaran akhlak. Di sisi lain, banyak acara televisi yang hanya membicarakan masalah akhlak dalam Islam, sambil menggambarkan masyarakat non-muslim sebagai masyarakat dengan puncak akhlak dan kemajuan, tanpa memperhatikan bahwa mereka tidak meyakini keberadaan Allah, bahkan menyembah batu, kayu, atau makhluk asing. Semua ini dapat berdampak sangat berbahaya dan menyesatkan generasi muda dalam agama mereka. Hal yang seharusnya kita pahami dengan benar adalah bahwa agama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah agama yang sempurna dalam akidah dan akhlak. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas gambaran lengkap tentang masyarakat Arab sebelum Islam melalui pembahasan akhlak mulia yang sudah ada dalam masyarakat Arab jahiliyah. Semua ini akan kita perkuat dengan bukti sejarah yang tercantum dalam buku sejarah dan syair yang menjadi bagian dari peradaban bangsa Arab. Syair adalah bagian penting dalam peradaban mereka. Tujuan utama kita adalah membela kaum atau bangsa asal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mulia di saat banyak cacian dilontarkan kepada mereka, di tengah banyaknya peradaban yang justru dibanggakan untuk merendahkan bangsa Arab dan Islam. Sebelum memulai, kita perlu memahami asal-usul bangsa Arab. Mereka adalah salah satu ras Semit, keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Tempat tinggal utama mereka adalah semenanjung Arab di barat daya benua Asia. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama bangsa Arab. Ada yang berpendapat nama tersebut berasal dari Ya'rub ibnu Qahtan, leluhur mereka. Pendapat lain mengatakan nama ini diambil dari kata kerja yu'rib, yang berarti berbicara dengan jelas, karena bangsa Arab terkenal dengan kefasihan mereka. Beberapa peneliti juga menyebutkan bahwa Arab berasal dari bahasa Semit kuno, yang berarti arah barat, karena penduduk Mesopotamia memberi nama Arab kepada wilayah yang terletak di sebelah barat mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa Arab berasal dari bahasa Ibrani yang berarti lingkungan kesukuan seperti Arafah, tanah yang tertutup rumput, atau Iraf, kebebasan, tidak terikat aturan, serta Araba yang merujuk pada tanah kering dan padang pasir seperti daratan rendah Araba antara Palestina dan Yordania. Dari sisi sosial, kita dapat menemukan bukti perilaku mulia yang sudah ada di kalangan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu akhlak yang sangat penting adalah kejujuran, as-siddiq. Bangsa Arab sebelum Islam sangat menghargai kejujuran dan membenci kebohongan. Aqsam ibnu Syaifi at-Tamimi dalam khutbahnya di hadapan Kisra, Raja Persia, mengatakan bahwa kejujuran adalah keselamatan, sementara kebohongan akan menjatuhkan seseorang. Penyair agung Zuhair bin Abi Sulma al-Muzani dalam mahakaryanya menulis bahwa janganlah menyembunyikan apapun dari pandangan Allah, karena Allah Maha Mengetahui. Kejujuran dianggap sebagai harga diri, dan kebohongan dipandang sebagai kelemahan yang tak diterima. Contoh lainnya dapat ditemukan dalam kisah Kaisar Heraklius dari Romawi yang bertanya tentang kepribadian Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan ibnu Harb. Meskipun Abu Sufyan memusuhi Nabi Muhammad, ia merasa malu untuk berdusta. Dalam hadits syahih, ia berkata, "Demi Allah, jika bukan karena malu jika orang-orang Arab mendengar aku berdusta, aku pasti akan berdusta saat Heraklius bertanya." Bahkan, meskipun ia bisa berdusta tanpa diketahui oleh Heraklius, ia tetap memilih untuk jujur karena harga diri. Perilaku ini menunjukkan bahwa kejujuran adalah bagian integral dari budaya mereka, dan ini membedakan mereka dari kelompok yang menganggap kebohongan sebagai kecerdasan. Sifat jujur yang dimiliki oleh bangsa Arab jahiliyah memainkan peran penting dalam keberhasilan dakwah Islam. Meskipun mereka masih berada dalam keadaan kemusyrikan, kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dalam budaya mereka. Kejujuran ini menjadi faktor utama mengapa mereka, yang dikenal dengan sifat tersebut, akhirnya dipilih oleh Allah untuk mengemban tugas besar, yaitu menyusun kitabullah, Al-Quran,
dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada pemalsuan atau manipulasi. Bandingkanlah dengan bangsa-bangsa lain yang telah mengubah risalah atau kitab suci mereka. Kejujuran yang telah terinternalisasi dalam diri bangsa Arab menjadikan mereka amanah dalam menjalankan tugas mulia ini, menjaga kebenaran wahyu yang disampaikan, dan meneruskan pesan Allah dengan akurat dan tulus. Inilah yang membedakan bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya yang sering terjerumus dalam distorsi atau perubahan atas wahyu mereka. Kejujuran ini pada gilirannya menjadi salah satu pilar yang mendasari keberhasilan dakwah Islam yang tersebar luas, di mana seluruh umat manusia didorong untuk kembali kepada kebenaran yang asli dan murni tanpa pengaruh pemalsuan atau perubahan. Kesetiaan dalam masyarakat Arab sebelum Islam adalah salah satu nilai yang sangat dihargai, bahkan dianggap sebagai kualitas terpenting yang dimiliki oleh seseorang. Mereka akan mempertaruhkan hidup mereka demi kesetiaan kepada keluarga, suku, dan bahkan dalam setiap janji atau kata yang telah diucapkan. Ketika risalah Islam datang, sifat kesetiaan ini menjadi salah satu kualitas yang paling mudah diterima oleh bangsa Arab, karena sudah terpatri dalam jiwa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemui kesulitan besar dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kesetiaan pada generasi awal umat Islam, yang sebagian besar berasal dari latar belakang budaya Arab jahiliyah yang sangat menjunjung tinggi sifat ini. Kesetiaan yang dimiliki oleh bangsa Arab tidak hanya terbatas pada hubungan personal atau sosial, tetapi juga tercermin dalam kesetiaan mereka terhadap agama, yang menjadi salah satu pendorong utama keberhasilan dakwah Islam. Keimanan yang mereka miliki terhadap janji-janji Allah dan Rasul-Nya, serta kesetiaan yang tidak tergoyahkan dalam mengikuti petunjuknya, menjadikan umat Islam awal mampu menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Salah satu contoh kesetiaan yang sangat jelas dapat dilihat dalam kisah Al-Miqdad ibnu Aswad radhiyallahu anhu. Pada saat menjelang perang Badar, Al-Miqdad menunjukkan kesetiaan yang luar biasa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyatakan siap untuk berperang bersama Rasulullah tanpa ragu sedikit pun dan menjanjikan dukungan penuh meskipun pertarungan yang mereka hadapi sangat berat. Kalimat singkatnya yang penuh semangat dan kesetiaan menunjukkan betapa dalamnya nilai kesetiaan yang sudah tertanam dalam jiwa para sahabat. Kesetiaan ini tidak hanya menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan dakwah Islam, tetapi juga menjadi cerminan keteguhan dan komitmen umat Islam dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, meski banyak tantangan dan cobaan yang datang dari luar. Keberanian adalah sifat utama bangsa Arab yang menjadi kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya penyebaran agama lain, dakwah Islam memerlukan kesatria pemberani yang rela mengorbankan nyawa. Bagi bangsa Arab yang sejak lama siap mati demi keluarga atau keyakinan, ini bukanlah hal yang sulit. Mereka lebih memilih mati di medan perang daripada mati karena sebab lain. Keberanian yang telah tertanam dalam jiwa mereka memudahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan makna perjuangan syahid, mengubah pandangan mereka tentang kematian dari yang semula demi keluarga menjadi mati di jalan Allah. Inilah yang membuat keberanian para sahabat dan generasi awal umat Islam luar biasa. Bayangkan jika Rasulullah diutus kepada bangsa yang penakut seperti bangsa Persia, tentu tugas beliau akan jauh lebih berat. Dermawan adalah sifat yang sudah melekat pada bangsa Arab sejak dahulu, termasuk kebiasaan memuliakan tamu. Hingga kini sifat ini masih menjadi ciri khas bangsa Arab. Sebagai contoh, kemurahan hati Hathim Ats-Tsa'i serta kebencian terhadap orang yang pelit sangat dihargai dalam masyarakat Arab. Sifat dermawan ini menjadi pendorong keberhasilan dakwah Islam yang membutuhkan orang-orang yang siap berkorban harta. Dakwah ini muncul dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan kemurahan hati, yang sangat penting bagi keberhasilannya. Para dermawan seperti Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Abu Bakar, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat lainnya turut memperjuangkan dakwah Islam dengan harta mereka sebelum bahkan mengorbankan nyawa. Menjaga harga diri berarti menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang tidak pantas atau tidak halal. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak seperti yang sering digambarkan media atau buku sejarah. Mereka sangat menekankan pentingnya menjaga harga diri dan menghiasi kehidupan dengan kesopanan. Mereka menganggap kesopanan dalam berbicara sebagai ukuran kedudukan seseorang, seperti yang dikatakan Zuhair bin Abi Sulma, setengah kehormatan pemuda ada di lidahnya, sisanya ada di hatinya, selain itu hanya daging dan darah.
Meskipun khamr pernah dihalalkan dalam masyarakat Arab, kebiasaan mereka tidak setergantung bangsa lain yang sangat mengonsumsinya. Contohnya, Tharf bin Abd, seorang penyair yang diusir kaumnya karena berlebihan dalam meminum khamr. Bahkan di zaman jahiliyah, banyak orang Arab yang mengharamkan khamr, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meminumnya, serta para sahabat seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Khamr dianggap merendahkan kehormatan dan akal sehat. Oleh karena itu, pemuka Quraisy seperti Abdul Muthalib, Syaibah bin Rabi'ah, Utsman bin Affan, dan Warakah bin Naufal juga mengharamkan khamr. Qais bin Ashim bahkan menulis dalam syairnya bahwa khamr merusak dan memalukan peminumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kaum yang bukan pecandu khamr, sehingga memudahkan beliau untuk menyampaikan dakwah dan mengharamkan khamr. Bayangkan jika beliau diutus kepada kaum yang hampir selalu mabuk, tentu dakwah beliau akan lebih sulit. Penyebaran zina di masyarakat jahiliyah sering digambarkan secara keliru, karena kenyataannya para wanita merdeka pada masa itu sangat menjaga kehormatan mereka, bahkan sebelum Islam datang. Seperti dalam riwayat saat Hindun binti Utbah, sahabiah Nabi, memeluk Islam, beliau bertanya dengan keheranan, "Mungkinkah seorang wanita merdeka berzina?" Ini menunjukkan bahwa di zaman itu, hampir tidak ada wanita merdeka yang berzina. Sikap menjaga kehormatan ini, meskipun berdasarkan adat, memudahkan mereka untuk mengikuti ajaran Islam, termasuk pantangan terhadap zina. Sikap ini juga sangat penting untuk menjaga masyarakat yang baik dan memastikan garis keturunan tetap terjaga, yang menjadi faktor penting dalam menjaga kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mata bangsa lain. Heraklius dalam salah satu pertanyaannya kepada Abu Sufyan bertanya, "Bagaimanakah kedudukan garis keturunan Rasul di mata kalian?" Pentingnya menjaga kehormatan adalah salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Arab, bahkan hingga sekarang. Bagi mereka, siap mati demi kehormatan diri adalah hal yang lebih utama, seperti yang dikatakan oleh Antara Ibnu Shaddad, "Tak usah kau berikan aku hidup dalam kehinaan, berilah aku kehormatan meskipun itu pahit." Kejadian-kejadian sejarah menunjukkan bahwa bangsa Arab tidak mudah tunduk pada siapapun, bahkan sebelum kedatangan Islam. Mereka tidak memiliki satu negara yang bersatu, dan bahkan ketika mereka memiliki seorang raja simbolis, mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya jika raja tersebut berniat merendahkan kehormatan mereka. Salah satu contoh adalah kisah Amr ibnu Kultsum yang membunuh Raja Amr ibnu Hind, karena raja tersebut berusaha melecehkan ibu dari Amr ibnu Kultsum. Sifat menjaga kehormatan ini menjadi salah satu nilai yang sangat penting bagi generasi awal umat Islam, terutama ketika Islam pertama kali diturunkan kepada kaum Arab yang dikenal dengan sifat keras hati, namun memiliki semangat tinggi untuk mengikuti ajaran agama yang benar. Kepribadian ini juga sangat dibutuhkan dalam bernegosiasi dengan penguasa-penguasa besar seperti Raja Persia dan Romawi, serta dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Ketegasan dan keberanian dalam mempertahankan kehormatan ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk mempertahankan wibawa mereka, terutama di hadapan musuh-musuh Islam. Ketika seorang Muslim tampil dengan penuh keyakinan dan teguh dalam pendiriannya, bahkan orang-orang yang membenci Islam akan merasa segan dan menghormatinya, meskipun mereka tidak menyukai Islam. Ketika seorang kaisar Romawi yaitu Nikephoros I berniat untuk merendahkan Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, dalam sebuah surat yang ia kirimkan kepada Amirul Mukminin, Harun ar-Rasyid lantas menuliskan kalimat balasannya di balik halaman surat tersebut yang bertuliskan, "Dari Harun ar-Rasyid Amirul Mukminin kepada Nikephoros I, anjingnya Romawi, telah kubaca suratmu, wahai putra wanita kafir. Dan jawabannya adalah yang kau lihat sendiri, bukan yang kau dengar." Pada Perang Khandak, kita melihat tingginya harga diri seorang Arab setelah kedatangan Islam, terutama saat Rasulullah berusaha membuka pengepungan Madinah. Beliau menawarkan sepertiga produksi buah-buahan Madinah selama setahun kepada pasukan pengepung untuk mengakhiri kesulitan umat Islam dan memecah persatuan musuh. Sebelum setuju, Rasulullah bermusyawarah dengan pemuka Aus dan Khazraj, termasuk dua sahabat mulia, Sa'ad ibnu Mu'adz dan Sa'ad ibnu Ubadah. Saat itu Sa'ad ibnu Mu'adz berdiri meyakinkan Rasulullah bahwa mereka adalah orang-orang terhormat. Berdirilah sang pemuka Anshor, sang ksatria bangsa Arab, Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu, untuk meyakinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah orang-orang terhormat sejak zaman jahiliyah, apalagi setelah Allah memuliakan mereka dengan Islam. Saat itu Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, dahulu kami bersama mereka dalam kesyirikan dengan menyembah berhala dan tak mengenal Allah.
Dan ketika itu mereka tidak bisa memakan buah-buahan kami satu butir pun, kecuali dengan membeli dan membayarnya. Lantas apakah setelah Allah muliakan kami dengan Islam dan menunjukkan kami hidayah serta kejayaan bersamamu, apakah sekarang kami akan menyerahkan harta kami? Sesungguhnya kami tidak butuh perdamaian itu. Demi Allah, hanya pedang yang akan kami berikan untuk mereka. Biarlah Allah yang tentukan hukumnya di antara kami. Harga diri yang terungkap dalam ucapan Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu berasal dari budaya yang tertanam kuat dalam generasi awal umat ini, mayoritas dari bangsa Arab, yang diwarisi dari ayah dan leluhur mereka, bahkan sebelum Islam. Bagi mereka, mati dengan kehormatan lebih mulia daripada hidup dalam kehinaan. Kemudian, datanglah Islam yang semakin menguatkan pandangan hidup bangsa Arab ini, menjadikan kehormatan mereka sebagai bagian dari jalan Allah. Banyak yang mengira bangsa Arab jahiliyah tidak memberikan hak yang layak kepada wanita. Salah satu alasan utama pandangan ini adalah fenomena wa'dul bana'at, yaitu adat mengubur anak perempuan hidup-hidup. Sejarah adat yang tidak berperi kemanusiaan ini bermula dari kisah seorang lelaki yang putrinya ditawan oleh kabilah musuh dalam sebuah pertempuran. Dia pergi untuk menebus putrinya dengan harta, namun sang putri menolak kembali kepada ayahnya dan memilih tinggal bersama kabilah musuh. Ayahnya sangat terpukul dan bersumpah akan membunuh setiap putri yang lahir darinya. Sejak itu, sebagian masyarakat Arab mulai mengubur bayi perempuan mereka setelah kelahiran. Dalam hal ini, Allah berfirman, "Dan ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, apa dosa mereka hingga mereka dibunuh?" Fenomena ini adalah salah satu adat paling keji dalam tradisi masyarakat jahiliyah. Namun pandangan berlebihan terhadap fenomena ini membuat sebagian orang mengira bahwa bangsa Arab tidak memiliki budaya selain membunuh bayi perempuan. Padahal ini tidak sesuai dengan fakta sejarah dan logika. Jika ini adalah adat seluruh bangsa Arab, mereka pasti sudah punah dan tidak ada wanita yang melahirkan keturunan. Sebaliknya, pembunuhan bayi perempuan tidak terlalu populer di kalangan masyarakat Arab saat itu. Kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang mengubur putrinya hidup-hidup sebelum Islam pun tidak berdasar dan fiktif karena tidak memiliki sanad yang sah. Jika kita perhatikan, banyak wanita Arab di zaman jahiliyah yang memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat. Mereka bahkan menjadi saudagar yang mengatur banyak pekerja laki-laki, seperti Khadijah radhiyallahu anha yang kemudian menikah dengan Rasulullah. Beberapa wanita juga menjadi penyair dan bersaing dengan penyair pria di Ukaz, seperti Al-Khansa radhiyallahu anha. Selain itu, wanita Arab turut serta dalam peperangan dan memberi semangat kesatria, seperti Hindun binti Utbah radhiyallahu anha yang ikut dalam pasukan Quraisy sebelum masuk Islam dan kemudian berperang bersama pasukan Muslim di Yarmuk. Bahkan, sejarah Arab jahiliyah mencatat perang besar yang dipicu bukan oleh seorang raja atau pria, melainkan demi membela seorang wanita, seperti kisah Amr ibnu Kultsum yang membunuh Raja Amr ibnu Hind karena teriakan seorang wanita. Faktanya, laki-laki Arab sangat menghormati wanita, bahkan rela berperang dan mati demi membela mereka. Bandingkan dengan sebagian umat Islam di zaman ini, yang diam ketika melihat wanita muslimah dilecehkan di jalanan. Akhlak mulia bangsa Arab yang menghormati wanita diwariskan kepada generasi sahabat. Ketika seorang sahabat melihat seorang muslimah dilecehkan oleh seorang Yahudi dari Bani Qainuqa, dia tidak diam dan membunuh Yahudi tersebut. Rasulullah kemudian mengumumkan perang terhadap Bani Qainuqa demi membela kehormatan seorang muslimah. Lingkungan Arab yang telah membesarkan Rasulullah dan para sahabat menjadi lingkungan yang sangat mudah menerima ajaran Islam, yang sangat memuliakan wanita. Tak heran jika keberanian para sahabat yang agung berasal dari rahim wanita-wanita Arab yang tumbuh dalam masyarakat yang menjaga kehormatan diri. Wanita-wanita inilah yang mendidik anak-anak mereka untuk tumbuh dengan keberanian dan harga diri, melahirkan generasi yang agung, yaitu generasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Generasi ini berhasil menggulingkan hegemoninya Persia dan Romawi. Maka, siapapun yang berhubungan dengan wanita, hendaklah ia bertakwa. Bagi suami, istrinya adalah orang yang akan menanamkan keberanian dan harga diri pada jiwa anak-anak mereka selama sang istri diperlakukan dengan hormat. Begitu pula, bagi seluruh laki-laki, saudari mereka adalah amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Inti dari semua ini adalah bahwa masyarakat Arab jahiliyah bukanlah sekumpulan malaikat yang sempurna. Mereka memiliki banyak kekurangan seperti budaya kesyirikan, rasisme, fanatisme kesukuan,
budaya membunuh bayi perempuan, serta ketidakstabilan politik. Namun mereka juga bukanlah sekumpulan perusak seperti yang dipropagandakan. Bangsa ini adalah bangsa yang paling siap menerima ajaran Islam, yang disebabkan oleh beberapa faktor sosial dan budaya yang ada di kalangan mereka yang telah kita bahas sebelumnya. Lebih penting dari itu, pemilihan bangsa Arab untuk menjadi tempat lahirnya Nabi yang paling mulia beserta sebagian besar generasi para sahabat, generasi terbaik yang pernah lahir untuk umat manusia, sepenuhnya adalah karunia dari Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Namun, setiap orang Arab hendaknya tidak terpedaya dengan hal ini, karena Allah tidak memandang garis keturunan. Bilal bin Rabah, yang berasal dari Afrika, jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat ini tidak dipertahankan oleh bangsa Arab saja. Pembelaan terhadap bangsa Arab ini adalah pembelaan terhadap Rasulullah dan para sahabat beliau yang tumbuh di lingkungan yang murni ini. Kita juga dapat memperhatikan bahwa siapa saja yang mencintai Islam pasti mencintai bangsa Arab dan bahasanya. Sebaliknya, siapa saja yang membenci Islam pasti membenci bangsa Arab dan bahasanya. Semua pembelaan ini adalah jawaban atas berbagai tuduhan yang dilemparkan kepada bangsa Arab yang sering dijadikan sasaran oleh para pembenci Islam untuk merendahkan martabat Rasulullah. Maka, jika Anda seorang keturunan Arab atau dari bangsa lain dan bertemu dengan seseorang yang rasis atau yang merendahkan martabat bangsa Arab, baik dari orang Arab sendiri atau pihak lain, mintalah mereka untuk diam sejenak. Kemudian katakan kepada mereka bahwa bangsa Arab itu mulia sejak sebelum Islam, dan kemudian datanglah Islam yang menambah kemuliaan dan kehormatan mereka. Demi Allah, pedang pun bicara, menegakkan kebenaran, mengukir sejarah. Wahai singa, penjaga risalah, namamu apa di dalam tinta surah? Wahai kaum yang tuli akan seruan, apakah